ya, peranan kita atau peranan kalian nanti besok-besok kalau sudah jadi guru, sudah terjun langsung ke dalam sekolah, ya. Bagaimana peranan kalian di dalam standar nasional pendidikan dan persoalannya. Ya. Kemudian juga nanti di dalam MBS itu kita akan belajar juga tentang bagaimana sih proses dari akreditasi sebuah sekolah. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan yang sekarang jadi mahasiswa ibu, ya, besok-besok bisa jadi guru, mungkin juga bisa nanti jadi kepala sekolah. Kalau sudah jadi kepala sekolah, setidaknya sudah pernah punya informasi, oh, saya jadi kepala sekolah, fungsi saya adalah pengelola, ya. Setidaknya basic saya manajemen sudah pernah saya pelajari dulu di kuliah, ya, bagaimana mengelola sekolah, bagaimana hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam akreditasi sekolah, seperti itu. Kemudian nanti di MBS juga kita akan belajar tentang kultur sekolah, kemudian supervisi pembelajaran, ya, dalam pengembangan profesionalisme guru. Kemudian nanti kita juga belajar tentang rencana pengembangan sekolah, kepemimpinan sekolah, dan pada bagian akhir dari perkuliahan MBS, ya, nanti Ibu akan minta kalian sharing, ya, sharing bagaimana pengalaman pengelolaan sekolah, ya, baik sebagai manajer maupun sebagai leader. Nanti untuk MBS ini beranjak dari angkatan-angkatan sebelumnya yang memprogram mata kuliah MBS ini, pada saat UTS itu Ibu melaksanakan ujian kelas, ya. Kalau tidak ada halangan terkait dengan pandemi, akan Ibu laksanakan ujian kelas. Tapi kalau seandainya keadaan tidak ada kemajuan, maka mungkin Ibu laksanakan dengan pemberian tugas, ya. Tugasnya biasanya dalam bentuk tugas proyek, ya. Mungkin nanti UTS sama UAS Ibu gabungkan atau nanti dipisah-pisah, tergantung nanti kita menyesuaikan dengan keadaan pandemi. Dan untuk UAS itu biasanya Ibu minta untuk MBS itu nanti kalian untuk ke sekolah, ya. Kalian untuk ke sekolah kemudian ke sekolah ataupun tidak perlu ke sekolah, tapi kalian nanti mungkin mewawancarai, ya, mewawancarai kepala sekolah maupun guru, ya, di sekolah, itu mewawancarai hal-hal terkait dengan pengalaman pengelolaan sekolah, ya. Jadi konsep kita nanti mungkin untuk UAS, UTS nanti dalam bentuk tugas proyek seperti itu, ya. Kemudian nanti kalian akan membuatnya dalam bentuk laporan, itu. Kemudian untuk kehadiran, ya, karena sekarang dalam masa pandemi, kemudian sudah dipermudah untuk tidak tatap muka tapi bisa melalui MS Teams, yang dimana kita dari tempat mana saja bisa mengikuti perkuliahan. Jadi Ibu minta untuk selalu hadir, ya, selalu hadir untuk mengikuti kuliah, karena berbalik lagi untuk sistem penilaiannya kita nanti kembali ke e-kampus. Di e-kampus itu kan diatur kalau misalkan kita tidak masuk lebih dari 3 kali, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Begitu pula Ibu berlakukan untuk MS Teams. Ya, kalau lebih dari 3 kali tidak masuk, tidak mengikuti kuliah, maka Ibu tidak perkenankan untuk mengikuti UAS. Jadi kalau seandainya ada yang sakit, ya, atau ada yang berhalangan, ya, bisa untuk memberikan informasi ke Ibu, ya. Bisa lewat WA menyampaikan. Oke, bagaimana untuk perkenalan awalnya? Ada yang mau bertanya? Pas ya? Pas, Ibu. Pas ya? Jaringannya bagus?
Jaringannya bagus. Bagus. Sudah bisa dilihat semua ya di Teams-nya. Itu materinya sudah Ibu bagikan ya. Jadi kita masuk awal tentang MBS. Oke, manajemen berbasis sekolah ya, atau manajemen itu sendiri diartikan sebagai suatu pengelolaan. Ya, jadi manajemen sekolah ya pengelolaan sekolah. Bagaimana kita sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan di dalam suatu lembaga pendidikan ya, yang melaksanakan pendidikan, bagaimana kita mengatur, mengelola sebuah sekolah tersebut. Oke, pengelolaan sekolah atau manajemen sekolah. Ya. Jadi pada dasarnya untuk mengelola sebuah sekolah, ya, untuk mengelola sebuah sekolah itu kita perlu untuk mengetahui landasan apa yang menjadi acuan kita sebelum kita mengelola sebuah sekolah atau sebuah lembaga pendidikan. Jadi yang pertama itu kita harus memahami dulu fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan. Maksud dan tujuan pendidikannya untuk apa, kemudian fungsi sekolahnya untuk apa. Kita pahami dulu, kemudian kita juga di dalam mengelola sekolah perlu untuk memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi harus selalu update tentang kebijakan pendidikan di mana kita saat ini di dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, atau di Kemendikbud. Ya. Jadi apapun kebijakan pemerintah, kita sebagai orang-orang atau pelaksana dalam pengelolaan pendidikan harus memahami betul kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kemudian untuk mengelola sekolah juga kita perlu untuk memahami tentang standar pendidikan yang ditetapkan. Jadi standar sebuah pendidikan, standar sebuah sekolah yang baik ya, menurut UU Sisdiknas ya, menurut kebijakan pemerintah itu seperti apa, itu kita harus pahami. Kemudian selain itu, di dalam pengelolaan sekolah juga kita harus memahami tentang prinsip dari manajemen dan administrasi. Prinsip pengelolaan yang baik seperti apa, prinsip administrasi di dalam lingkup pendidikan yang baik itu seperti apa, itu juga perlu kita pahami. Kemudian, untuk mengelola sekolah juga kita harus memahami kurikulum dan pengembangannya. Ya. Apalagi di dunia pendidikan, ya, kebijakan-kebijakan tentang kurikulum itu selalu diperbaharui. Ya. Sampai yang terakhir ini ada pengembangan dari kurikulum KKNI itu berkaitan dengan Merdeka Belajar. Ya. Jadi kita harus tetap update. Kira-kira kita mengelola sekolah jangan sampai ketinggalan informasi tentang kurikulumnya. Ya, jangan sampai nanti ditetapkan untuk menggunakan kurikulum KKMI dengan pengembangannya Merdeka Belajar, kemudian kita masih tertinggal jauh dengan menggunakan KTSP. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian kita juga ya dalam mengelola sekolah kita juga perlu untuk memahami tuntutan atau kebutuhan dari peserta didik ya. Baik itu kebutuhan dari peserta didik maupun tuntutan dari masyarakat. Kemudian juga kita harus memilih visi dan misi apa yang mau kita pakai di dalam mengelola suatu lembaga sekolah. Oke, selanjutnya ada tentang dasar atau pedoman dari pengelolaan sekolah.
Nah, jadi pada dasarnya kalau kita ya, sebagai pengelola pendidikan, ya, untuk pelaksana pendidikan nanti, apabila kita misalkan nanti kalau kalian setelah selesai kuliah, ya, mungkin ada yang berniat untuk melamar menjadi guru, ataupun ada yang mungkin punya ide, punya keinginan untuk membangun sekolah sendiri ya. Itu banyak, apalagi di daerah-daerah seperti kita di Flores ya, itu banyak sekali kakak-kakak tingkatnya kalian atau kakak-kakak seniornya kalian itu banyak yang mencoba untuk mendirikan, membangun sebuah sekolah. Misalkan mereka mulai dari awal dulu bikin buat PAUD, buat TK ya. Mendirikan sekolah sendiri itu kita perlu untuk tahu dasar atau pedomannya dulu. Jadi sekolah yang mandiri, sekolah yang bermutu, itu tidak terlepas dari pengelolaan manajemen sekolah yang baik. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik atau pengelolaan sekolah yang baik yaitu harus berkaitan dengan kurikulumnya. Kurikulum yang baik, kemudian visi misi yang harus tercapai, visi misi yang oke, kemudian pengembangan life skill-nya, kemudian juga pengelolaan sekolahnya juga sudah mengikuti aturan dari 8 standar pendidikan, kemudian juga menyesuaikan dengan tuntutan atau kebutuhan dari masyarakat, ya. Kemudian juga mengacu pada sistem pendidikan nasional. Oke, kita flashback sedikit ya. Jadi kita dari tadi bicara tentang pengelolaan sekolah ya. Pengelolaan sekolah. Yang sudah seperti kita tahu bahwa sekolah itu sendiri merupakan suatu lembaga pendidikan. Ya. Suatu lembaga pendidikan, kemudian pusat pewarisan nilai-nilai budaya. Kemudian mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan, ya, itu terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pasal 3. Fungsi dan tujuan pendidikan yang pertama adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, kemudian bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya. Kemudian pendidikan, ya. Apa itu pendidikan? Ya, jadi pendidikan itu merupakan suatu usaha sadar ya, untuk mengajak peserta didik atau siswa menuju ke dewasaan susila. Ya. Dewasaan susila itu dimaksudkan pendidikan sebagai proses untuk pembentukan pribadi. Kemudian juga pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pendidikan juga sebagai pengembangan kompetensi, dan pendidikan juga sebagai proses penyiapan warga negara yang baik. Selanjutnya kita lihat tentang kebijakan pendidikan. Ya, jadi kebijakan-kebijakan pendidikan itu biasanya dibuat. Ya, kebijakan pendidikan itu biasanya
pada dasarnya dibuat berdasarkan paradigma pendidikan, tuntutan masyarakat, ya, kemudian kebijakan pemerintah serta pemberdayaan sumber daya. Itu paradigma pendidikan itu sendiri berkaitan dengan broad-based education dan juga community-based education, ya, yang menghasilkan life skill. Kemudian setelah memperoleh life skill, dia akan berujuk pada KTSP dan kurikulum. Merujuk pada kurikulum. Baik itu kurikulum KTSP, KBK, KKNI. Kemudian untuk tuntutan masyarakat, ya, kembali lagi tuntutan masyarakat itu pada dasarnya menuntut SDM yang kompeten. SDM kompeten sehingga bisa mengelola kurikulum dengan baik. Kemudian kebijakan pemerintah berkaitan standar pendidikan dan pemberdayaan sumber daya. Manajemen berbasis sekolah. Ya, jadi pada dasarnya tersebut sebuah lembaga, dia akan berdiri dengan baik, apalagi lembaga pendidikan. Ya. Dia akan mencapai tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan dengan baik apabila dia memiliki yang pertama itu SDM yang baik. Ya, SDM ini meliputi baik guru yang mengajar, ya, orang-orang yang mengelola, ya, baik guru, kepala sekolah maupun tenaga-tenaga kependidikan. Ya, tenaga kependidikan yang dimaksudkan di sini ya seperti petugas laboratorium, staf administrasi. Ya. Jadi biasanya kembali pada budayanya kita atau kebiasaannya kita, ya biasanya kalau kita mau mengelola sebuah sekolah, kita mau mendirikan sebuah sekolah, kita harus menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Jadi pada dasarnya masyarakat menginginkan anak-anaknya, ya, atau peserta didik kita, anak-anaknya itu belajar pada suatu lembaga pendidikan yang memiliki SDM yang kompeten. Ya. SDM yang kompeten itu dalam artian bahwa guru maupun tenaga kependidikannya, ya, sudah bisa atau punya kemampuan yang unggul untuk mengelola pendidikan. Ya, misalkan guru, dia harus mampu untuk menyesuaikan dengan kurikulum atau pembaharuan kurikulum, kemudian dia bisa untuk menjalankan, ya, program kegiatan sekolah, sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan tamatan-tamatan atau lulusan-lulusan yang bermutu. Ya, jadi untuk guru itu sendiri, kalau kita flashback kembali, guru itu dituntut untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional. Ya. Guru yang profesional itu guru yang memiliki, ya, kemampuan, ya, baik kemampuan pedagogik, ya, maupun kemampuan sosial pribadi. Ya. Kalau kemampuan pedagogik itu dia punya kemampuan pengetahuan yang baik dalam mengelola pembelajaran. Ya. Kemudian kemampuan sosial juga dia harus punya sikap perilaku yang baik, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Kemudian keterampilan-keterampilan lainnya. Ya, jadi dari guru-guru yang profesional, ya, dapat menjamin untuk menghasilkan tamatan atau lulusan-lulusan yang bermutu. Oke, selanjutnya, ya, sebuah lembaga sekolah atau lembaga pendidikan, ya, di dalam pengelolaannya harus memperhatikan namanya standar pendidikan. Namanya standar pendidikan. Jadi ada standarnya di dalam pengelolaan pendidikan. Jadi ada 8 standar pendidikan sebagai acuan atau arahan pengelolaan sekolah. Yang pertama itu adalah standar isi.
kemudian ada standar proses, kemudian ada standar kompetensi lulusan, kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian juga ada standar sarana prasarana dan standar pengelolaan. Kemudian ada standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama itu kita lihat standar nasional pendidikan tentang standar isi. Standar isi yang dimaksudkan di sini adalah sebuah lembaga sekolah, di dalam pengelolaannya itu harus memahami benar fungsinya sebagai lembaga sekolah, kemudian sebagai wawasan wiyata mandala itu yang seperti apa. Kemudian juga standar yang berikut berkaitan dengan standar isi adalah di dalam pengelolaan sekolah, pihak-pihak pengelola wajib untuk melakukan pengembangan kurikulum sekolah. Misalkan ya, kalau misalkan diterapkan kurikulum KTSP, ya, berarti para pengelola sekolah, guru, ya, sebagai pelaku dalam pelaksana pembelajaran, dia harus punya kemampuan atau keunggulan dalam hal pengembangan silabus, ya, dengan melibatkan seluruh personel sekolah dan beberapa pihak terkait. Ya, jadi dari kebijakan pemerintah menurunkan misalkan untuk sistem pendidikan kita menerapkan KTSP. Misalkan ada kebijakan seperti itu, kemudian kembali ke sekolah, kita sebagai pengelola sekolah, ya, kita harus paham dulu kurikulum KTSP ini kurikulumnya seperti apa. Pelajari dulu kurikulum ini seperti apa, kemudian kembali ke sekolah, kita harus bisa untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan KTSP ini, ya, dalam hal persiapan perangkat pembelajaran. Ya, jadi disusun, ingat ya kalian sebagai calon guru nanti kalau sudah jadi guru di sekolah, ya, tidak hanya semerta-merta masuk kelas, mengajar, dan selesai, itu tidak seperti itu ya. Jadi ada administrasi yang perlu untuk kalian siapkan sebelum action di dalam kelas ya. Administrasi yang perlu disiapkan itu seperti misalkan sebelum ke kelas kalian harus menyusun yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran ya, atau RPP. Ya. Kalau di tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan sekolah menengah, itu biasanya perangkat pembelajaran yang disiapkan berupa RPP, silabus, ya. RPP, silabus, kemudian protapromes ya, program tahunan apa yang mau dibuat, program semester apa yang mau dibuat, kemudian kisi-kisi soal ya, kemudian rencana tugas ya, itu yang harus kalian persiapkan. Ya. Jadi itu berkaitan dengan pengelolaan atau pemahaman tentang pengembangan kurikulum. Jadi misalkan nanti kalian di kimia mungkin setelah jadi guru masuk ke kelas mau memberikan pembelajaran tentang unsur-unsur kimia, maka yang harus kalian siapkan adalah perangkat pembelajarannya, RPP-nya. Ya, di dalam RPP itu ada standar kompetensi ya, atau tujuan yang mau dicapai itu apa. Ya, tujuan pembelajaran yang mau kalian capai itu apa. Kemudian nanti juga di dalam RPP itu, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran semester,
itu ada juga model pembelajaran yang mau kalian pakai atau model pembelajaran yang mau diterapkan. Kemudian sistem penilaiannya juga seperti apa. Ya. Seperti itu. Apalagi pada saat ini kita sebagai guru ya, nanti dituntut untuk memberikan penilaian dengan mencakup 3 ranah ya. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, dan ada ranah psikomotorik. Ya. Di mana dalam melakukan proses pembelajaran, pada saat evaluasi itu kita harus mempertimbangkan ada unsur penilaian ya, penilaian dan evaluasi. Penilaian itu ya kita melihat sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan, bagaimana penilaian kita terhadap siswa. Kemudian pada saat evaluasi ini fungsinya untuk melihat apakah materi yang kita sampaikan atau proses pembelajaran kita itu sudah tercapai secara maksimal atau belum. Ya, jadi kita bisa melakukan evaluasi. Kemudian nanti setelah melaksanakan evaluasi, kita akan memperoleh namanya hasil akhir. Ya. Hasil akhir dari pembelajaran. Jadi hasil belajar siswa itu kita ukur tidak semerta-merta kita masuk, kasih materi, kemudian kita kasih soal, kemudian siswanya kerja, kemudian hasilnya kita simpulkan bahwa ini hasil belajarnya dia selama 1 semester. Tidak seperti itu ya. Beranjak dari pengalaman kita waktu SMA, kita ke sekolah, paling kita datang belajar, kemudian jadwal ujian, kita mengikuti ujian, kemudian kita menerima rapor. Ya. Jadi di dalam pemikirannya kita ya mungkin nilai rapor itu ya nilai ujian UAS kita, nilai UTS kita, ya tidak semerta-merta tentang itu. Ya, jadi dalam penyusunan nilai akhir hasil belajar siswa itu perlu kita perhatikan 3 ranah. Ya, jadi hasil belajar siswa itu harus diukur berdasarkan 3 ranah. Ranah yang pertama itu adalah ranah kognitif. Ya. Ranah kognitif itu yang dimaksudkan adalah aspek pengetahuan. Ya, aspek pengetahuan. Jadi sejauh mana siswa atau peserta didik memahami materi yang kita sampaikan. Ya. Pengukurannya adalah dengan cara pemberian soal-soal. Ya, kita memberikan soal, kuis, ujian, UAS, UTS. Ya. Mereka mengerjakan, kemudian hasilnya itu kita baru memperoleh hasil tersebut dalam bentuk aspek kognitif saja. Ya, aspek pengetahuan siswa. Sedangkan hasil belajar itu harus berdasarkan dari 3 ranah itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, jadi setelah melakukan pengukuran melalui aspek kognitif, lanjutnya adalah kita melihat afektifnya siswa bagaimana. Ya. Afektifnya siswa itu bisa kita nilai berdasarkan pengamatan kita terhadap sikap siswa atau sikap peserta didik. Ya. Sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Ya. Jadi kalau kognitifnya tinggi, tapi kalau afektifnya tidak, itu juga mempengaruhi hasil belajar. Ya, jadi tidak semerta-merta anak ini pintar berprestasi, tapi kok kenapa hasil belajarnya masih di bawah rata-rata? Itu karena balik lagi, ya, di antara 3 ranah itu mungkin masih ada yang belum tuntas. Kemudian selain ranah afektif berkaitan dengan sikap peserta didik selama mengikuti pembelajaran, ada juga yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Ya, ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini berkaitan dengan keterampilan siswa. Ya, jadi misalkan nanti kalau kalian jadi guru kimia itu kan di dalam proses pembelajarannya kan pembelajaran kimia. Ya, tentu tidak jauh berbeda dengan pembelajaran fisika yang dimana sering adanya praktikum di dalam lab. Ya. Praktikum di dalam lab ini yang bisa kalian
ambil menjadi salah satu unsur penilaian dalam aspek psikomotorik, di mana kalian bisa memperhatikan pada saat praktikum anak atau peserta didik kalian ini menggunakan alat-alat praktikumnya bagaimana, mereka terampil atau tidak dalam menggunakan alat-alat praktikum. Itu bisa diambil sebagai nilai dari psikomotorik siswa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian nanti pengukuran hasil belajarnya tidak bisa kalian afektif tambah kognitif tambah psikomotorik rata-ratanya berapa, tidak sisa seperti itu ya. Jadi hasil belajarnya mereka ya tetap dipisah, tidak bisa digabungkan. Jadi psikomotoriknya berapa, afektifnya berapa, dan kognitifnya berapa, seperti itu. Kemudian itu berkaitan dengan melakukan pemahaman kita sebagai pengelola sekolah untuk memahami dan mengembangkan kurikulum. Selanjutnya berkaitan dengan standar isi. Ya. Sekolah atau lembaga pendidikan yang kita kelola juga harus mampu menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta layanan bimbingan konseling. Ya, itu juga dituntut harus dimiliki oleh suatu lembaga. Ya, jadi tidak hanya punya guru untuk mengajar di kelas, tapi juga harus punya kegiatan-kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kemudian layanan-layanan bimbingan konseling. Kemudian juga berkaitan dengan standar isi, suatu lembaga sekolah di dalam pengelolaannya juga harus punya atau harus mampu menerapkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi dan strategi. Ya. Strategi PSG. Kemudian selanjutnya standar isi yang berikut adalah di dalam suatu sekolah juga harus bisa menerapkan struktur program pembelajaran sesuai dengan standar. Ya. Dan juga menetapkan alokasi waktu belajar dan pengaturan kalender pendidikan sesuai dengan ketentuan. Oke, kemudian yang selanjutnya kita lihat standar yang berikutnya. Oke, kita lihat dulu tentang masih berkaitan dengan standar isi. Ya, jadi ada beberapa kekuatan atau pendorong gerak maju sekolah, ya. Itu diantaranya yang menjadi pendorong suatu sekolah bisa maju, bisa efektif. Itu diantaranya desain atau standar yang tepat yang digunakan di dalam sekolah tersebut, kemudian sistem atau orang-orang SDM, baik guru maupun tenaga kependidikan yang efektif, kemudian kepemimpinan yang efektif, ya, kepemimpinan baik kepala sekolah, ya, wakil kepala sekolah, dan lainnya. Kemudian juga harus punya motivasi yang profesional, ya. Kemudian lingkungan yang kondusif. Ya. Jadi ini bisa 5 hal ini mempunyai peranan penting dalam hal sebagai pendorong gerak maju suatu lembaga sekolah. Ya, jadi sekolah yang bermutu itu dipengaruhi oleh standarnya yang tepat, kemudian orang-orangnya yang efektif, kemudian pemimpinan yang efektif, motivasi, dan lingkungan yang kondusif. Kita lihat yang berikut adalah berkaitan dengan standar nasional pendidikan yang kedua, yaitu standar proses. Standar proses ini diartikan bahwa di dalam pengelolaan suatu lembaga sekolah,
perlu diperhatikan juga hal berkaitan dengan standar proses. Yang berkaitan dengan standar proses ini adalah sekolah tersebut ya, telah menerapkan jumlah siswa ya. Jadi standar siswa yang diatur, standar siswa yang disyaratkan untuk satu kelas itu adalah maksimal 32 siswa. Maksimal 32 siswa. Kemudian beban kerja guru mengajar itu minimal 24 jam pelajaran per minggu. Kemudian juga menerapkan prosedur penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM ini dalam artian bahwa di sekolah atau lembaga tersebut guru-gurunya sudah punya atau sudah dalam sebelum melaksanakan pembelajaran sudah mempersiapkan yang namanya penyusunan RPP, pengelolaan kelas, ya, dan pembelajaran, kemudian penyelenggaraan evaluasi dan penilaian. Jadi penyusunan RPP-nya sudah punya standar, kemudian pengelolaan sekolahnya juga ada standarnya, kemudian penyelenggaraan evaluasi dan penilaiannya juga ada standarnya ya. Jadi kalau untuk penyelenggaraan evaluasi dan penilaian ada standarnya itu misalkan kita biasa melihat di sekolah-sekolah itu setiap sekolah itu biasa diterapkan adanya ada namanya kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Seperti itu. Jadi kalau suatu sekolah misalkan tidak memiliki standar proses dalam artian bahwa satu kelasnya mungkin terserah tidak ada standarnya, diisi 50 siswa, kemudian beban kerja guru juga tidak diatur, maka lembaga pendidikan tersebut atau lembaga sekolah tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa hasil lulusannya juga tidak akan mencapai maksimal ya. Dalam artian lulusannya juga akan dipertanyakan ya, karena tidak memenuhi standar proses. Kemudian standar proses yang berikut adalah dalam lembaga atau sekolah tersebut telah mampu memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan IT. Ya, pemanfaatan IT. Kemudian juga di dalam lingkup sekolah juga telah menyediakan atau memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, kemudian melakukan program prakerin, praktek kerja lapangan, kemudian juga melaksanakan pengendalian supervisi KBM, ya, pengendalian supervisi KBM, kemudian memberikan penghargaan dan sanksi pendidikan. Ya, jadi kalau anak yang berprestasi diberikan penghargaan, kemudian anak yang sering melakukan kekeliruan itu juga diberlakukan sanksi pendidikan. Oke, lebih lanjut tentang standar proses, ini kita lihat standar proses berarti dia lebih berkaitan pada proses belajar mengajar ya, kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi kunci sukses dari suatu KBM atau kegiatan belajar mengajar yaitu meliputi perencanaannya yang bagus. Perencanaannya bagus, pelaksanaan KBM-nya oke, kemudian evaluasi yang bagus. Ya. Maksudnya di sini adalah kunci sukses KBM, kegiatan belajar mengajar bisa dikatakan sukses apabila perencanaannya oke. Perencanaan yang oke itu dimaksudkan adalah sebelum seorang guru atau pelaksana pembelajaran itu masuk ke kelas, dia sudah menyiapkan berbagai perencanaan bahwa nanti materi apa yang mau diajarkan, kemudian capaian-capaian apa yang mau dicapai, kemudian tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai, kemudian model atau pengelolaan kelas yang seperti apa, ya. Kemudian evaluasinya mau diambil penilaian yang seperti apa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau RPP-nya bagus, pengelolaan kelasnya oke, kemudian evaluasinya juga bagus, maka dapat menciptakan
kunci sukses dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi ini perencanaan dia berkaitan dengan standar dan manajemen. Ya. Kemudian SDM ini berkaitan dengan kurikulum, perencanaan, pelaksanaan KPM, evaluasi. Ya. Kemudian kelengkapan fasilitas itu juga masuk dalam perencanaan, ya, perangkat pembelajaran. Ya. Kemudian daripada semuanya itu dikelola oleh kendali mutu. Oke, selanjutnya kita lihat standar nasional pendidikan yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan atau SKL. Di dalam pengelolaan sekolah terdapat standar ketiga, yaitu standar kompetensi lulusan yang berkaitan dengan lembaga sekolah sudah menyusun atau menetapkan KKM. Kemudian menetapkan juga kriteria kenaikan kelas dan kelulusan yang memenuhi standar. Jadi ada standar-standarnya lagi di sekolah. Siswa dikatakan naik kelas apabila nilainya mencapai rata-rata berapa. Itu masing-masing sekolah punya standarnya sendiri. Kemudian juga mengembangkan kecakapan hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi, berkarya, kemampuan menggali informasi, kemampuan memanfaatkan lingkungan, kemampuan mengekspresikan seni, kemampuan kewirausahaan, ya. Kemudian juga mengembangkan sikap santun, beretika, estetika, disiplin, sportif, percaya diri, bertanggung jawab. Ya. Ya. Jadi berkaitan dengan standar ketiga ini, sasaran mutu hasil pendidikan yang mau dicapai itu berkaitan dengan kecakapan hidup, ya. Jadi lembaga sekolah ini dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki atau yang mempunyai kecakapan hidup, dalam artian bahwa lulusan-lulusannya berakhlak, cerdas, cakap berkomunikasi, bersosialisasi, kemudian menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, dan bertanggung jawab sebagai warga dari bangsa. Sebagai warga bangsa. Oke, Ibu Rasa, untuk pertemuan hari ini kita bahas sampai standar 3, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut. Sampai di sini ada pertanyaan? Mau bertanya? Belum ada pertanyaan, Ibu. Ada pertanyaannya, Ibu Rasa masih jelas, materinya juga sangat jelas. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikut untuk membahas standar-standar nasional lainnya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan perkuliahan kita pagi ini Ibu akhiri. Selamat pagi untuk semua.